Bapak Ibu sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, jumpa lagi dengan saya saat ini di channel musik inspiratif dengan sebuah renungan dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian: iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kita lanjutkan ayat yang berikut di ayat yang ke-20. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang dari yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu saudara sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ingat bahwa iman kita, ketika kita berkata bahwa kita memiliki iman, itu bisa dilihat dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita menunjukkan siapa kita. Tindakan-tindakan dan perbuatan kita setiap waktu menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, kita tidak bisa berkata bahwa kita memiliki iman sedangkan kita tidak menghidupinya dalam kehidupan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, kehidupan kita itu merupakan buah dari iman kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menghidupi iman kita, benar-benar berkata bahwa kita mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka harusnya itu bisa dibuktikan melalui kehidupan kita. Malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, atau iman tanpa didukung oleh perbuatan-perbuatan yang mendukung iman itu sendiri, itu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bohong. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan di mulut kita, mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, tetapi sikap dan tingkah laku kita membenci sesama kita, sikap dan tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang dirindukan, yang diinginkan oleh Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Teman-teman, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Memang perbuatan tidak menyelamatkan siapapun, perbuatan tidak menyelamatkan kita, tetapi iman yang didukung oleh perbuatan kita
yang ditunjang oleh perbuatan yang sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat iman kita menjadi hidup. Kita bisa menghidupinya dalam kehidupan kita melalui segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karakter kita, tutur kata kita, perbuatan kita bisa menunjukkan sebesar iman. Sebesar apa iman kita? Karakter kita, perbuatan kita menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, kita harusnya bisa menjadi surat-surat yang hidup yang bisa dibaca, dan melalui kehidupan kita orang mengalami berkat. Melalui kehidupan kita orang mengalami pertolongan Tuhan. Melalui kehidupan kita orang bisa mengalami Tuhan, karena kita menghidupi iman itu dalam kehidupan kita. Teman-teman, tidak ada gunanya iman tanpa didukung oleh perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan iman dan perbuatan kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya teman-teman ingatlah bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu mungkin berkata, selamat jalan, makanlah, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, dan seterusnya. Teman-teman, kadang-kadang kita berkata bahwa kita punya iman, kita memiliki iman yang besar, tetapi kita tidak peduli dengan siapa saudara-saudara kita di sekeliling kita yang mengalami kekurangan, yang mengalami musibah, yang mungkin sedang mengalami keterlantaran. Itu adalah sia-sia. Kita tidak bisa berkata bahwa kita adalah orang percaya yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi pada kehidupan kita setiap waktu kita tidak pernah mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin kelebihan segala sesuatu, tetapi kita lupa untuk memberi kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan di sekitar kita. Kita mungkin hidup berkelimpahan, tapi kita lupa untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka iman pada akhirnya tidak ada gunanya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, orang akan melihat seberapa besar iman kita melalui apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ayat yang berikut, di ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Teman-teman, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan dalam hidup kita, setiap waktu kita menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa disertai dengan kasih, tanpa disertai dengan segala sesuatu yang melekat dalam diri Allah, dalam hidup kita, itu adalah sia-sia. Dan itu adalah kesia-siaan dari iman kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, mari kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman melalui karakter dan perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita yang benar-benar menunjukkan kepribadian Kristus melalui kehidupan kita pada orang-orang di sekitar kita. Teman-teman sahabat channel musik, sekali lagi bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, di ayat yang 18 firman Tuhan berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Teman-teman, aku akan menjawab dia, kata firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Ada orang berkata bahwa aku punya iman, kamu punya perbuatan. Itu menjadi sesuatu yang tidaklah sempurna dalam kehidupan kita. Iman kita akan menjadi sempurna ketika didukung oleh perbuatan kita. Iman yang didukung oleh perbuatan itu akan menghidupkan iman kita dan menunjukkan bahwa kita menghidupi iman itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, sudah barang tentu, sudah pasti, kita pasti akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita benar-benar menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Maka secara langsung, secara tidak langsung orang juga akan bisa melihat Kristus dalam diri kita melalui perbuatan kita setiap waktu. Maka teman-teman jangan salah bahwa ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Kristus kadang-kadang hanya karena perbuatan kita. Ada orang yang akhirnya tidak mau menjadi percaya pada Kristus karena kita.
Tapi ada juga orang yang akhirnya menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus karena kita, karena perbuatan kita. Kadang-kadang karena perbuatan kita orang menjadi bertanya-tanya, orang menjadi penasaran sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di hidup sampai dia menjadi seperti itu. Nah, kehidupan kita, ketika kita berkata bahwa hidup kita punya iman, hidup karena iman, hidup dengan percaya pada Yesus. Ketika didukung oleh perbuatan-perbuatan yang baik, maka orang akan percaya pada Yesus. Melalui kehidupan kita, kita bisa menjadi batu sandungan, kita juga bisa menjadi berkat, tergantung apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, firman Tuhan berkata, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia ada di Mesbah?" Teman-teman, ketika kita melihat dalam cerita di Perjanjian Lama, ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan, dia tidak hanya sekedar berkata, dia tidak hanya sekedar berbicara bahwa dia percaya kepada Tuhan, tapi dia membuktikan imannya dengan sebuah tindakan nyata. Benar-benar datang kepada Tuhan, membawa Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham menjadi contoh perbuatan yang luar biasa, yang tidak hanya sekedar berkata bahwa dia punya iman, tapi Abraham menjadi contoh pribadi yang menunjukkan kepada kita bahwa dia punya iman, sekaligus dia menghidupi imannya dalam segala perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dia tidak hanya berkata, tapi dia benar-benar menunjukkan imannya dengan tindakan nyata yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, iman kita akan menjadi hidup ketika kita mau mewujud nyatakannya dalam tindakan kita. Iman kita akan menjadi nyata ketika kita tidak hanya sekedar berkata bahwa kita punya iman, tetapi kita mewujud nyatakannya dalam tindakan dan perbuatan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, mari hari ini ingat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan itulah yang akan menunjukkan bahwa iman kita hidup, bahwa kita punya iman kepada Allah yang hidup melalui perbuatan-perbuatan kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, ingat bahwa setiap waktu, dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi surat yang senantiasa dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita dilihat, menjadi pusat perhatian. Maka apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi bentuk penilaian orang terhadap kita. Mungkin kita bisa berkata dengan hebat bahwa kita punya iman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita setiap waktu tidak mendukung itu, maka itu akan membuat iman kita sia-sia di hadapan Tuhan dan tidak ada gunanya. Maka teman-teman, kalau kita merindukan agar kehidupan kita menjadi surat yang hidup yang bisa dibaca, yang bisa menjadi berkat dan membuat orang datang kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, maka ingat bahwa iman selalu bekerja sama dengan perbuatan atau dengan tindakan-tindakan nyata, tidak hanya sekedar kata-kata. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, memampukan kita untuk tidak hanya berkata bahwa kita memiliki iman, tapi kita juga bisa mewujud nyatakan itu semua melalui kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita setiap waktu kita, tutur kata kita, yang bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar punya iman, dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.